Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan kita menuju Allah, menuju Rasulullah, menuju keridhaan Allah dengan dibimbing oleh Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihin yang kita sudah masuk bab baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila anqal, sampai kepada babu tahrimi istimali ina'idz dhahabi. Babu tahrim istimali ina'idz dhahabi wa ina'il fiddati fil akli wasyurbi wat taharati wa sairi wujuhil istimali. Bab diharamkannya menggunakan wadah apa saja. Wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum, untuk bersuci dan segala macam bentuk penggunaan. Ini bab diharamkan kita menggunakan wadah dari emas dan perak. Baik untuk wadah makan, minum, atau wadah bunga, atau wadah apa saja. An Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati, yang minum dengan wadah dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, seolah-olah dia telah mengaduk-aduk, maksudnya biar bergelora apa kalau air mendidih itu. Seperti menggelorakan atau mengaduk-ngaduk air atau api neraka di dalam perutnya. Ini ancaman. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat li Muslimin, riwayat Imam Muslim menuliskan begini, innal ladzi ya'kulu, sesungguhnya yang makan, wa yashrabu atau minum, min aniyatil fiddati, dengan wadah yang dari perak, wadzahabi, dan emas, itu yang seolah-olah menyalakan atau mengaduk-ngaduk, menjadikan bergolak api di dalam perutnya. Ini masalah emas dan perak. Jadi emas dan perak rinciannya seperti ini. Ada emas dan perak ini haram bagi laki dan perempuan. Pertama, rinciannya, emas dan perak haram bagi perempuan untuk digunakan sebagai wadah makan, minum, atau apapun perabot-perabot dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, haram. Laki perempuan. Di sini disebutkan adalah wadah saja, tapi ulama menjelaskan bukan saja wadah, itu umumnya. Akan tapi mungkin orang pengen punya kaca, pengen punya apa, yang pengen pulpen dari emas, mungkin sepeda dari emas. Sama hukumnya. Laki perempuan sama haramnya. Yang kedua adalah diperkenankan menggunakan emas dan perak untuk perhiasan bagi wanita saja. Enggak ada khilaf. Emas dan perak untuk perhiasan bagi wanita saja. Dan haram emas dan perak dijadikan perhiasan untuk kaum pria. Sebab kaum pria bukan layaknya berdandan.
emas dan perak mutlak halal untuk perhiasan wanita, tapi haram untuk perhiasan laki-laki, kecuali cincin dari perak. Satu tok. Kecuali cincin dari perak. Adapun cincin dari perak, bagi pria adalah diperkenankan. Dan Nabi mencontohkannya. Nabi menggunakan khatam min fiddah. Fi yaminihi, di tangan kanan beliau. Wa kana al-fassu mimma yalil kaffa, dan ada matanya cincin Nabi, dan matanya itu ada di dalam telapaknya begini. Nanti ada penjelasan bahwasanya sekalian kita jelaskan masalah penggunaan cincin. Disunnahkan, sebagian mengatakan mubah, tapi kalau kita ngikut Nabi jadi sunnah. Di jari khinsir atau di jari manis. Makruh menggunakan cincin bagi pria di sini. Jari tengah. Makruh. Udah santri masih pakai tengah. Kayaknya terlambat ngajinya. Tidak haram, makruh. Imam Ali mengatakan, nahani Rasulullah SAW. Rasulullah pernah melarangku. Anit takhattumi. Nah, ini. Takhattum sababah ini. Walati taliha. Jemari pakai cincin. Makruh. Jemari tengah pakai cincin makruh. Jempol enggak lazim, enggak disebut. Jempol makruh. Tapi bagi wanita boleh 10-nya pakai cincin semuanya. Kalau laki pakai cincin semuanya jadi kayak wanita nanti. Dan dalam madhab Syafi'i adalah untuk mendapatkan kesunahan satu saja, bukan berbilang. Satu. Kalau menggunakan cincin satu, bukan berbilang. Berbilang tidak sampai derajat haram, madhab Syafi'i mubah, madhab Malik jadi makruh. Karena termasuk berlebihan. Maka sebaiknya satu saja. Kalau dua, tidak haram, jangan disalahkan orang. Baik, ini adalah cincin. Baik, kemudian semua bentuk perhiasan itu boleh bagi wanita, baik dari emas dan perak atau yang lainnya. Semua perhiasan yang khusus bagi wanita, ini masalah lain lagi. Kepada siapapun yang ternyata melakukan sebuah kesalahan dan berbeda dengan apa yang kami sampaikan, kita tinggal insaf kembali kepada Allah, selesai. Allah Maha Kasih. Segala bentuk mengenakan sesuatu yang jadi perhiasan, itu layaknya hanya wanita. Adapun bagi pria, kalau emas jelas haram perhiasan, perak juga haram perhiasan, kecuali cincin saja bagi kaum pria. Selebihnya, segala bentuk yang menunjukkan makna perhiasan, karena itu adalah kebiasaan wanita, maka kaum pria pun juga tidak diperkenankan. Baik berupa gelang, atau berupa kalung. Berupa gelang atau kalung apa saja, karena itu adalah kebiasaannya wanita. Lalu bagaimana dengan ini? Jam. Nah, ini dibahas para ulama. Memang ada yang keras. Masih ikut dengan ini dianggap sebagai zinah yang khosoh lin nisa saja. Sehingga ada, dan banyak ulama mengatakan haram menggunakan jam yang semacam ini. Akan tapi setelah ke toko jam, ternyata dibedakan itu antara jam perempuan dan jam laki-laki. Maka setelah itu ulama juga ijtihad. Karena pada zaman Nabi nggak ada jam gini sepertinya, gelang-gelang ini. Dan ini adalah pertama adalah sudah darurat hajat sekarang. Karena jam itu kita setiap saat pengen waktu-waktu. Jadi hajatnya untuk mengetahui waktu. Maka supaya kita tidak termasuk yang disalahkan oleh yang mengharamkan jam karena itu tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan, maka hendaknya menggunakan jam kaum pria adalah jam yang memang untuk laki-laki, jam khas laki-laki.
Nih, maksudnya jam laki-laki itu sudah bukan berarti jamnya berjenggot itu bukan. Ada jam yang dibentuk adalah memang ini jam laki-laki. Mungkin dari bentuknya, warnanya dan sebagainya. Tolong diperhatikan ini. Jadi menggunakan jam ini adalah sebuah darur. Hajat yang mendesak saat ini, orang perlu waktu agar tepat waktu. Baik, ini adalah masalah jam kita bahas di sini. Kalau emas dan perak jadi tidak diperkenankan. Karena diizinkan perak hanya di cincin saja. Kepada saudara-saudara kami yang kami pernah melihat dari kaum pria menggunakan emas, lebih baik biar istrinya saja yang mengenakannya, biar tambah cantik, tambah solehah. Tidak usah kita sebagai seorang pria, laki-laki menggunakan emas, kalau emas ittifaq sepakat para ulama. Ya. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran, keinsyafan. Karena ilmu kalau tidak diinsyafi. Makanya pria jangan menggunakan gelang-gelang apapun, kalung-kalung apapun. Kalau gelang hanya gelang jam saja. Ya, cincin. Sebagian mengatakan, saya sunnah menggunakan cincin dari perak. Dari perak. Selain perak adalah mubah. Asalkan bukan emas. Selain perak adalah mubah. Karena dalam kisah cincin pada zaman Nabi itu adalah ada dua gambar yang bisa kita baca. Pertama, Nabi mengenakan cincin, selesai. Berarti laki-laki pakai cincin bukan dilarang. Asalkan bukan cincin gaya keperempuanan laki-laki. Yang kedua adalah ada peraknya. Seandainya menggabungkan antara cincin dan perak, yaitu yang tepat. Kalau seandainya hanya mengambil saja cincinnya saja, tidak ada peraknya, hukumnya mubah. Asalkan laki-laki bukan gambarnya sesuatu gambar yang diharamkan, gambar patung misalnya, atau gambar apa dan sebagainya, yang tidak pantas, bukan. Cincin biasa selain daripada perak, maka pria adalah mubah, boleh saja. Kemudian di sini adalah tentang penggunaan wadah. Maka jangan sampai ada rindu untuk kita punya pulpen dari emas. Apapun dari emas dan perak. Selagi kita piring emas, piring perak, haram. Kalau untuk wadah makan dan minum itu disepakati oleh para a'immah. Untuk makan dan minum disepakati oleh para a'immah. 4 madhab. Hanya ada pendapat seperti yang katakan oleh sebagian ulama, termasuk mutaakhirin ya, kayak Imam Syukani, Imam Sunani, adalah selain untuk makan-makan, selain wadah makan, ada peluang di sana. Akan tapi itu adalah bukan pendapat imam 4 madhab, maka sebaiknya kita hindari, dan juga khawatir masuk dalam wilayah kesombongan, piringnya emas dan sebagainya. Piringnya piring biasa saja, sendoknya sendok emas, tamunya baiknya kurang, sendoknya masuk saku. Sudah, kita ikuti apa yang disebutkan para ulama, jumhur ulama, selesai, aman. Sebenarnya kita hanya perlu insyaf saja, tidak perlu dengan kesombongan. Jangan hanya karena di rumah kita sudah banyak sendok-sendok emas, atau hadiah dari mana, dari negeri, mungkin Anda punya kenalan orang yang non-muslim sana, kebiasaan mereka adalah punya piring emas dan sendok emas, lalu menghadiahkan kepada Anda, maka ya sudahlah, Anda pergi saja ke tukang emas untuk jadikan kalung sebanyak-banyaknya, selesai, nanti diolah baru lagi. Supaya tidak menyimpan rumah Anda adalah wadah. Dan nanti ada dibahas tentang hukum membuat wadah dari emas dan perak, jelas adalah tidak haram. Lalu bagaimana kalau kita menyimpannya saja? Kebanyakan ulama mengatakan haram karena apa? Biarpun kamu simpan, kamu tidak menggunakan, kamu punya batas waktu untuk hidup. Akan diwarisi oleh anakmu. Anakmu bagaimana? Sudah, apakah kamu bisa pasti menjamin bahasanya anakmu tidak menggunakannya? Maka akhirnya ulama mengatakan haram juga, biarpun hanya menyimpan. Sudah selesai. Kalau gelas ya gelas kaca saja, selesai. Gelas kaca. Atau yang lainnya, piring kaca. Itu bersih, dibersihkan juga gampang. Baik. Wa an Hudzaifah, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, inna Nabi sungguh bagi Nabi SAW nahana, melarang kami anil hariri, untuk menggunakan harir. Nahana
ar-rijala. Kaum pria saja. Jadi kaum pria tidak boleh menggunakan harir sutra. Wad-dibaji dan baju yang dipintal, banyak pintalannya adalah dengan sutra. Wasyurbi dan minum fi aniyati dhahabi wal fiddati, urusan sutra kalau tidak salah sudah berlalu, sudah lewat kita pernah membahas. Kita sekarang menjelaskan masalah aniyati fi aniyati dhahabi, minum dari wadah emas, wal fiddati perak. Wa qala, dan Nabi menjelaskan hun, itu semuanya. Hunna al-harir wad-dibaju wal awinatu min wal aniyatu min adh-dhahabi wal fiddati, hunna itu semua adalah lahum fid dunya, untuk mereka orang yang tidak beriman di dunia. Paling tidak ini adalah sudah merupakan tasyabbuh bil kufar. Seorang muslim mukmin harus punya ciri khas, tidak menggunakan yang demikian itu. Wa yalakum fil akhirati, akan tapi itu semua adalah bagimu, sebab di akhirat kemuliaan. Segala sesuatu yang di dunia disanjung-sanjung, maka akan ditemukan di akhirat dengan kualitas yang sangat jauh-jauh dan tidak bisa dibandingkan. Karena di akhirat nanti adalah kesenangan yang sesungguhnya. Walakum fil akhirati, dan bagimu adalah di akhirat nanti. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini, ada riwayat lain berbunyi dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Khuzaifah, dari Sayyidina Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, la talbisu al-harira, jangan engkau mengenakan sutra. Sutra ini sutra tabi'i, sutra hakiki, sutra yang sesungguhnya. Sutra yang sesungguhnya. Bukan sutra sintetis, bukan sutra buatan. Sutra yang dibuat dari dudul qazzi atau ulat sutra. Sutra ya dari ulat sutra. Bukan baju merek sutra, tapi bukan sutra yang sesungguhnya. Walad dibaj tadi, baju yang berpintal dengan kain, berpintal dengan sutra. Bagi wanita boleh, bagi pria tidak dibenarkan, kecuali kalau pria itu adalah punya gatel yang harus mengenakan sutra yang lembut. Atau dalam peperangan, karena sutra itu adalah lembut sekali, licin, sehingga kalau ada senjata nempel itu meleset begitu. Begitulah dikatakan para ulama. Alhamdulillah kita di negeri aman, nggak kenal perang itu semuanya, ya jangan pakai sutra. Dan juga tidak korengan, ya jangan berkhayal pakai sutra, sudah pakai baju biasa saja. Wala tashrabu, dan jangan kalian minum fi aniyatidz dzahabi, dengan wadah dari perak, dari emas, wal fiddati, perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan engkau makan di sihaf. Sihaf itu adalah semacam piring, lebih gede daripada piring, lebih kecil daripada nampan. Kayak piring, lebih gede daripada piring, lebih kecil daripada nampan. Wan Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Wan Anas bin Sirin, dari Anas bin Sirin, qala, beliau berkata, kuntu ma Anas bin Malik, aku bersama Sayyidina Anas dengan Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, inda nafar minal majus, bersama beberapa orang dari kaum Majusi. Faji'a bifaludhaj. Ji'a bifaludhaj. Kemudian didatangkan dengan faludhaj. Faludhaj itu adalah kue-kue manisan yang kalau zaman dulu itu dibuat dari tepung, dikasih air, kemudian campur madu. Kalau di zaman sekarang sudah modern, kadang ditambah tepung, bukan madu lagi, madu susah, gula. Ya terserahlah, apem kayak kalau orang Jawa, agak modern sedikit, donat, tak apalah, gitulah. Pokoknya makanan kue-kue dari tepung, gula gitu, campur air sudah. Faludhaj. Ala ina'in min fiddah, di wadah yang dari perak. Ini juga pendidikan yang harus kita fahami, bahwasanya Nabi juga
para sahabat Nabi biasa duduk dengan orang-orang non-muslim. Dan tidak ini yang kena penyakit was-was ini, dengar ini. Kamu lebih pintar dari Sayyidina Anas atau bagaimana? Dikasih makanan di tengah-tengah oleh orang Majusi, makanan kue, roti-roti. Bukan daging kambing, bukan. Roti dan sebagainya. Tidak mengatakan roti itu. Karena kita boleh makan makanan dari apa yang mereka berikan. Hidup kita harus indah. Selagi tidak yakin bahasanya itu adalah dari sesuatu yang diharamkan menurut agama kita. Ini dari sisi yang bisa kita lihat bahasanya para sahabat Nabi juga pernah duduk dengan orang-orang Majusi ada yang menyembah api atau menyembah matahari. Yang dibahas di sini adalah makanan tersebut dihidangkan ala ina'in min fiddatin. Dari ina wadah yang dari perak. Falam yakulhu, tidak mau makan. Nah orang kalau sampai di sini falam yakulhu dipotong hadisnya, akhirnya bahwa ini loh nggak boleh kita makan makanan dari orang Majusi dan sebagainya. Kan begitu kalau orang khianat motong hadis ini. Tetangga Nasrani ngirim roti, akhirnya kita nggak mau gara-gara itu kiriman orang Nasrani. Salah baca itu. Ya tidak apa-apa kita makan kue, apa masakan. Selagi tidak yakin-yakin dia menuangkan darah. Ayam dicekik nggak disembelih. Atau yang lainnya babi menurut kita orang umat Islam kan haram. Selagi tidak wajar saja kita makan. Dikira yang karena makanannya orang Majusi ini. Faqila lahu. Kemudian dikatakan kepada yang menyodorkan hawilhu. Pindah-pindah. Ganti tempat wadahnya. Fahawwalahu, kemudian digantikan ala ina'in min khalanji. Dari ina dari khalanji. Khalanji itu adalah wadah yang dibuat dari sesuatu yang tumbuh, pohonan. Ya terserahlah apalah nggak tahu. Kalau di Indonesia ya macam-macam yang wadah yang dibuat dari pepohonan ya mungkin ya anyaman bambu juga boleh, kan ada anyaman bambu itu kayak nampan begitu, atau batok kelapa ya bukan kepala, batok kelapa juga ada, macam-macam ada. Cuman di situ ya Arab dari satu pohon yang orang biasa menggunakan itu adalah untuk wadah. Setelah dipindah ke wadah yang bukan dari perak, wajih abihi didatangkan pada Sayyidina Anas, fa'akalahu makan. Oh, jadi permasalahan bukan permasalahan ini adalah dari siapa, tapi wadahnya apa. Rawahul Baihaqi isnadin hasanin, dari Imam Baihaqi isnadin hasan. Al-halanju, halanju itu adalah jafnah, wadah. Cuman kalau kembalikan jafnah wadah itu kayak nampan. Jafnah itu kayak nampan, jadi wadah gede ya gitu di kampung di Jawa-Jawa itu apa ya kayak bambu anyaman begitu, gitu kan kayak jafnah kayak nampan begitu. Cuman terbuat daripada kayu itu. Baik. Ini adalah berita-berita tentang bagaimana larangan kita menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Kemudian dikembangkan para ulama adalah dan segala jenis penggunaan untuk emas dan perak, perabot-perabot rumah tangga dan yang lain adalah haram menurut jumhur ulama. Kecuali yang dinukil dari Imam Syaukani dan Imam Al-Hisni yang punya Subulus Salam. Jadi kita harus waspada kalau begitu. Sudahlah jangan macam-macam, cukuplah wadah di rumah kita dengan wadah-wadah yang wajar. Yang ada di rumah kita, yang biasa dipakai oleh orang lain. Cuman ada yang mendorong orang untuk melakukan itu semuanya adalah ingin tampil beda, menampakkan kelebihan, karena ingin sombong dan sebagainya. Dengan kesombongan dia. Kemudian bagaimana dengan wadah-wadah yang bukan emas dan perak, tapi harganya lebih mahal lagi?
Para ulama mengatakan nggak apa-apa. Karena emas dan perak itu semua orang tahu emas dan perak. Tapi kalau zabarjat, yakut dan lainnya, orang tidak bakal mengerti. Orang tidak mengerti ini cincin bagus atau cincin jelek. Botol diasah lembut mengkilat, sama permata yang bagus bisa saja yang dipilih adalah botolnya gara-gara lebih mengkilat. Karena tidak bikin orang itu adalah ngenes di saat melihat itu semuanya. Tidak orang tamak. Karena orang tidak banyak tahu pakai ini barang berharga atau tidak. Bahkan ada sesuatu yang nilainya lebih dari emas. Logam tertentu lebih dari emas harganya, nggak apa-apa. Selagi bukan emas dan perak. Jadi khusus emas dan perak. Kemudian hikmahnya lagi, emas dan perak memang untuk dijadikan standar nilai. Standar nilai. Untuk standar jual beli, nilai itu di standarnya emas dan perak. Kalau sudah emas dan perak nanti diturunkan nilainya menjadi seperti barang-barang biasa, nggak akan jadi standar lagi. Ini hikmahnya juga. Kalau seandainya emas dan perak nggak punya nilai khusus, ini hikmah ya. Kalau larangan sudah selesai larangan. Akhirnya tidak ada nilai khususnya seperti barang-barang yang lainnya. Akhirnya apa? Nggak bisa jadikan satu ukuran untuk memberi nilai sesuatu yang lainnya. Seperti itu. Ini hikmah yang disebut oleh para ulama. Intinya yuk kita semuanya. Kalau di rumah kita ada sesuatu yang terbuat dari emas dan perak, wadah-wadah kita jangan digunakan. Jangan digunakan untuk minum dan sebagainya. Kalau hanya sekedar warna emas dan perak, nggak ada masalah. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang dibahas oleh Imam Nawawi dan sebagainya tentang al-matli atau yang disepuh dengan emas dan perak itu bagaimana? Sesuatu yang disepuh emas dan perak. Dikatakan bahwasanya jika sepuhan atau sepuh itu adalah dipoles. Jika sesuatu yang bukan emas dan perak itu kok dipoles, wadah, kita punya ibrik, punya teko, kemudian dipoles dengan emas dan perak. Nah, itu akan menjadi tidak haram hukumnya jika emas dan peraknya sangat tipis sehingga seandainya kita sodorkan ke api, kita panggang begitu, kita panasin tidak akan leleh. Tapi kalau ternyata di saat kita panasin itu leleh, para ulama mengatakan berarti itu banyak. Karena emasnya banyak menjadi haram disitulah. Kalau hanya sekedar warna, lain. Ada warna, tidak ada emasnya. Warna emas, bukan emas. Warna perak, bukan perak. Baik. Sampai di sini.